Saya mau bacakan dalam Matius 3. Yohanes Pembaptis mengatakan dalam Yohanes 3 seperti ini di ayat ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ayat 10 dikatakan gini, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Yesus yang membaptis kita dengan Roh Kudus dan dengan api. Api bicara proses pemurnian ya. Kemudian banyak orang Kristen yang memperdebatkan tentang tanda orang dipenuhi Roh Kudus, yaitu berbahasa roh. Saya pernah cerita, gara-gara kebodohan inilah, padahal di firman Tuhan dijelaskan bahwa kita tidak boleh berdebat tentang hal-hal ini. Nah, tapi karena perdebatan inilah, kekristenan terpecah belah begitu banyak. Dan saya pernah konflik sama teman baik saya dari SMA, cuma perkara dia lahir baru di gereja yang tidak berbahasa roh, dan saya berbahasa roh. Dan saya, Henny Kristianus yang masih kanak-kanak waktu itu, sok menghakimi dia karena dia tidak berbahasa roh. Nah, hari ini saya mau katakan bahwa kalau ada yang berbahasa roh maupun tidak, Anda tidak usah pusing itu. Fokus kita adalah gini, berbuah roh. Buah lebih penting daripada apakah orang itu berbahasa roh atau tidak. Yang setuju katakan amin. Kita angkat dalam Matius 3 ayat 8. Yohanes Pembaptis katakan gini, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Bagaimana seseorang bisa mengatakan dia dipenuhi Roh Kudus kalau dia nggak punya pertobatan dalam hidupnya? Bingung bukan? Padahal karya Roh Kudus, salah satu karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya adalah menginsyafkan kita akan dosa. Dalam Yohanes 16 ayat 8, bahwa salah satu tanda seseorang mengalami jamahan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, adalah dia mengalami yang namanya pertobatan yang sejati. Katakan amin. Karena Roh Kudus datang dalam hidup kita, dialah yang menginsyafkan kita akan dosa. Yang sebelumnya kita kayaknya nggak merasa itu dosa, tapi karena Roh Kudus, mata hati kita dicelikan, jadi kita sadar. Nah, mari kita bahas. Yang berikutnya adalah gini, banyak orang lebih mengejar karunia-karunia Roh Kudus daripada buah roh itu sendiri. Why? 1 Korintus 14 ayat yang pertama dikatakan gini, baca sama-sama, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Baca, mana yang dikejar, mana yang diusahakan. Kejarlah kasih. Kasih salah satu dari buah roh. Tapi dikatakan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Nah, apa sih bedanya? Ini saya mau bahas. Karisma tanpa karakter akan menghancurkan orang-orang hebat dan orang-orang kuat. Kita sering dengar bahwa orang yang skillful, orang yang cerdas, orang yang hebat itu karisma, yang kita sebut dengan karisma. Tapi orang-orang yang rendah hati, meskipun dipromosi dia tidak sombong, meskipun dia kaya dia tidak tinggi hati, itu karakter. Orang-orang yang hanya mengejar kayanya, hebatnya, pintarnya tanpa ditopang oleh kerendahan hati, tanpa ditopang oleh ketulusan, akan cepat hancur, akan cepat kandas. Karena mereka hanya mengejar yang kelihatan, tapi tidak mengembangkan apa yang tidak kelihatan. Waktu kita bangun rumah, yang paling lama itu fondasi, bener nggak? Tangan Pengharapan lagi bangun sekolah berasrama untuk putra di daerah Simponi sana di Kelapa Gading. Lama banget saya nunggunya tuh kayak kapan ini naiknya, dari sebelum ke Australia sampai pulang masih begitu aja. Fondasi itu lama. Nah, ketika bangunan itu berdiri, saya mau tanya, fondasinya masih kelihatan nggak? Nggak kelihatan lagi. Yang kelihatan apa? Kemegahan bangunannya. Nah, sama dengan karakter dan karisma. Buah roh adalah karakter. Buah roh itu yang
kelihatannya nggak penting, nggak kelihatan. Karisma dipakai Tuhan luar biasa. Itu karisma yang kelihatan seperti bangunan rumah. Nah, karakterlah yang sebenarnya menopang karisma kita. Nggak heran ada orang-orang yang hebat tapi bejat, hebat tapi jahat. Tahukah Anda, kecerdasan tanpa ketulusan adalah kelicikan. Saya ulangi, kecerdasan tanpa ketulusan adalah kelicikan. Anda ingat Sakeus? Sakeus itu bertubuh pendek. Dia ketika lihat banyak kerumunan mengelilingi Yesus, apa yang dia lakukan? Dia naik pohon. Among those people, saya yakin banyak banget crowd di situ. Kenapa cuma Sakeus yang kepikiran? Lah kalau gua susah nyelipnya, mending gua naik pohon aja. Katanya loh ya, bukan kata saya. Orang pendek itu banyak akalnya. I'm okay if you are banyak akal. Kita lihat anak-anak kecil yang banyak akal, kita bilang apa? Pinter. Tapi kecerdasan tanpa disertai dengan ketulusan akan membuat Anda jadi orang licik, lihai, seperti ular. Mari kita lihat. Saya minta tim media kemarin bikinkan 2 diagram ini. Mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, sebelah kiri itu karunia roh. Dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10, itu ternyata ada 9 dituliskan di situ. Mari baca. Berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, iman, karunia untuk menyembuhkan, kuasa untuk mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan roh, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. 9 ini adalah karunia-karunia roh. Dikatakan usahakanlah kita punya ini. Tapi saya kasih tahu, nggak mungkin satu orang punya semua. Setuju? Mari lihat Anda punya yang mana. Kalau saya misalnya, saya punya karunia hikmat, berkata-kata dengan hikmat ya. Saya katakanlah pinter nyusun kata-kata gitu, misalnya gitu. Kayak Mata Natsua gitu, dia punya karunia hikmat tuh. Nah, kata-kata dengan pengetahuan, punya iman. Ternyata iman juga salah satu karunia loh. Ya, meskipun kita semua orang beriman, kita punya iman, tapi orang yang punya karunia iman ini luar biasa. Kemudian karunia untuk menyembuhkan, gak banyak orang punya, tapi kalau punya, luar biasa. Kuasa untuk mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan roh, berkata-kata dengan bahasa roh, dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah lihat, yang sebelah kanan itu buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Baca sama-sama. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau Pastor Jojo khotbah ini secara teologi dia akan bagi jadi 3 segmen, tapi menurut saya terlalu pusing. Dibagi begini jadi lebih kelihatan. Kanan karakter, kiri karunia, ya, karisma. Nah, jangan sampai sebagai orang Kristen kita lebih ngejar pemakaian Tuhan, karunia-karunia roh. Karena kalau Anda perhatikan, karisma yang tampak di luar ini sifatnya pelayanan kepada orang lain. Betul? Hanya menjadi berguna ketika digunakan di tengah jemaah. Tetapi buah roh ini yang ada di dalam. Orang gak bisa lihat, tapi orang bisa merasakan. Nah, pertanyaan saya, pohon kan gak bisa makan buahnya sendiri, bukan? Siapa yang bisa merasakan buah roh Anda? Pertama, orang-orang terdekat. Setuju? Nomor 1 siapa? Pasangan. Kalau belum nikah, orang tua, teman dekat. Kemudian keluarga, anak-anak, keluarga besar. Lalu kemudian karyawan, teman sekerja, rekan sekerja. 3 kelompok orang terdekat inilah yang harusnya bisa merasakan apakah Anda punya buah roh atau tidak. Setuju? Kalau yang di luar sana hanya bisa melihat kita dari karunia roh. Anda tidak kenal saya secara pribadi kalau kita tidak dekat banget. Betul? Anda hanya bisa menilai saya dari karunia roh saya. Oh, Bu Heni punya karunia kata-kata hikmat.
Setuju ya, bukan ngangkat-ngangkat diri sendiri ya. Nah, tapi suamiku ya, yang terganteng sedunia, di dunia dan di akhirat, yang bisa merasakan apakah saya punya buah roh. Jangan hanya kejar penilaian orang banyak, tapi pastikan orang terdekat Anda bisa melihat buah roh Anda. Kenapa? Orang hebat dan orang kuat hancur karena tidak punya karakter, tapi hanya punya karisma. Mari kejar buah roh. Tanya sama pasanganmu, tanya sama anak-anakmu, tanya sama keluargamu, orang terdekatmu, saya udah punya buah roh belum? Nah, buah roh ini menariknya gini. Firman Tuhan berkata, Yesus bilang gini, ranting tuh gak bisa berbuah kalau gak melekat pada pohon. Nah, bagaimana supaya hidup kita itu berbuah? Yang pertama, mau diproses. Yohanes 15 ayat kedua. Baca sama-sama. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kalau Anda ngalamin dalam hidupmu proses tiada henti, proses perendahan hati itu begitu dahsyat. Anda dari kaya jadi bangkrut, dari misalnya tadinya dihormati orang, Anda disepelekan dan banyak hal. Anda ngalami keluargamu broken home, kamu bukan anak yang terpandang dan sebagainya. Kamu ngalami sama teman-teman dihina, dipandang kecil. Apalah proses yang Anda hadapi. Percayalah, kalau memang Anda tetap melekat dalam Tuhan, Anda sedang dibersihkan supaya berbuah. Lebih banyak lagi berbuah. Jangan keluar dari proses. Ada orang-orang yang gak mau diproses. Kerja di satu tempat, diproses soal integritas, gak mau. Berontak, keluar, cari tempat kerjaan lain. Dia akan ngalami proses yang sama soal integritas. Karena dia gak mau diproses, dia keluar. Ada orang-orang yang diproses sama Tuhan supaya rendah hati, punya penundukan diri, punya penguasaan diri. Tapi karena dia gak mau diproses, dia selalu keluar. Nikah sama A, diproses sama Tuhan, gak mau, cerai. Nikah sama B, diproses gak mau, cerai. Gak heran, orang yang gak mau diproses gak akan berbuah. Sebelum hari ini, dari saya kecil, saya tuh ngalamin konsisten proses yang sama, yaitu merendahkan hati saya. Gak tahu kenapa, dari dulu saya dikelilingi sama teman-teman yang suka merendahkan saya. Lahir di keluarga besar yang merendahkan saya. Saya dulu sering dibully, dipandang rendah ya karena papa mama saya tentunya. Kemudian teman-teman saya juga merendahkan saya. Saya sempat kerja juga, teman-teman saya selalu merendahkan saya, bingung saya. Tapi luar biasa, di dalam proses perendahan itu, Roh Kudus selalu membisiki saya, kalau dihina senyum saja. Keren loh itu. Ada di sini yang di tempat kerja ataupun dimanapun Anda berada, Anda sering dibully, angkat tangan. Daniel mana? Sering dibully. Kalau Anda sering dibully, saya kasih tahu, Anda sedang diproses untuk rendah hati. Bayangkan kalau prosesnya begitu hebat, sebenarnya ibarat bola, Anda tuh ditekan ke bawah terus, membalnya itu berapa tinggi? Ketika proses itu begitu hebat dalam hidupmu, Anda sedang harus siap-siap, Tuhan akan promosi hidupmu satu hari nanti. Amen. Jangan melawan. Coba misalnya dulu saya direndahin sama teman-teman, tuh saya ngelawan. Songong loh, sok tahu loh, sembarangan ngomong loh misalnya gitu. Saya nggak jadi hari ini. Tapi karena ketika saya direndahkan, dikata-katai, dijahati orang, saya cuma senyum, nggak ngelawan. Dimaki, senyum. Dikatain, senyum. Udah kayak orang on. Senyum aja. Habis Roh Kudus suruh senyum, senyum aja. Makanya saya kalau di foto senyum terus.
Udah biasa soalnya. Nah, saya kasih tahu, kalau Anda tidak mau diproses sama pasanganmu, Anda pikir menikah sama orang lain tidak ada prosesnya? Anda nggak jadi nikah sama yang A, Anda nikah sama yang B, prosesnya sama lagi. Intinya kita semua diproses. Anda nggak mau belajar submit sama pemimpinmu di tempat A, Anda akan ngalamin proses untuk submit di tempat kerjaan yang baru. Anda akan diproses lagi tempat yang berikutnya kalau Anda tidak mau menang di situ. Amen. Anda tidak mau belajar jujur di satu tempat, Anda kerja dimanapun Anda nggak akan jujur. Satu kali ada seseorang yang ternyata sejak dari masa sekolah dia jago nipu orang. Bayangin, dia jago nipu luar biasa. Satu kali dia kerja jadi sales apartment, masih SMA, kuliah atau SMA saya lupa. Dia jual apartemen sama teman kakaknya. Nah, orang ini saya juga bingung, ini pinter-pinter on juga ya, kok bisa nitip duitnya ke dia gitu loh, ke salesnya. Lah kenapa nggak disetor langsung ke rekening itu kan ya? Saya bingung, home loan kan ada sistemnya, kenapa bisa begitu? Bayarnya ke salesnya, titip duit ke salesnya. Begitu harusnya lunas, ditanya kunci apartemen mana? Gak ada. Apartemennya bodong, gak pernah dibayar. Jadi duitnya dipakai dia semua ratusan juta. Hampir dijeblosin penjara. Akhirnya ditolong sama keluarganya. Dia keluar cari kerja. Di tempat kerja berikutnya, ngutang sama teman-temannya, nipu orang kanan kiri. Keluar lagi dari sana, kerja lagi di tempat lain, sama, nipu lagi gak kelar-kelar. Saya sangat sayangkan. Padahal Tuhan kasih kesempatan di tempat terakhir di mana dia kerja. Ada orang yang begitu besar hati untuk menolong dia dan mau mengajari dia jalan yang benar, dan dia tidak mau bertobat. Kita harus mau diproses. Pasti ada tujuan Tuhan di balik semua proses di hidup kita. Amen. Saya sekarang ngerti gitu loh. Kenapa saya nggak bisa belagu, bahasanya gitu ya. Gak bisa belagu, gak songong, hanya karena ada yang bilang saya sombong. Aduh, kenapa sih ada-ada aja orang ini ya. Saya gak merasa saya spesial sama sekali, tau gak? Biasa aja. Why? Karena saya tahu saya dari mana. Saya tahu saya ini siapa. Saya ini sampah yang diangkat Tuhan jadi berharga. Mau songong apa? Hidup ini cuma anugerah. Katakan sama-sama saya, hidup ini cuma anugerah. Proses membuat kita mengerti kita siapa. Proses menyadarkan kita kalau bukan karena Tuhan kita ada di mana. Amen. Makanya kalau dihina senyum aja. Kita nggak akan bisa berbuahkan kesabaran. Salah satu buah roh, sabar. Kalau kita nggak mau belajar sabar, Anda berdoa nih, Tuhan aku mau punya buah roh. Tebak, buah roh apa? Sabar. Saya doa, Tuhan aku mau belajar jadi orang yang sabar. Apa yang terjadi? Pacaran sama Jojo, janjian pulang sekolah dijemput, Cilah. Saya nunggu dia 3 jam, gak dijemput-jemput. Lungo aku, lapar. Aku nunggu depan sekolah, duduk di tangga. Ini pacar gue mana? Ada cowok Korea temenin saya. Sekarang aja pada BTS. Zaman itu mah Korea keleleran di mana-mana. Sebelah gue orang Korea. Henny, where is your boyfriend? I don't know, maybe he's late somewhere. Tahu nggak? Saya tuh positif mindset banget. Aduh, apa dia kecelakaan ya? Aduh, apa dia nyasar ya? Aduh, apa handphonenya mati dan dia nggak ada duit buat naik kereta ya? Mikirnya gitu, tau nggak? Jadi karena pemikiran itu saya duduk nungguin dia 3 jam. Anda mau nggak nunggu pacar 3 jam? No news, gue tunggu sampai orang Korea itu yang marah-marah. Pacar kamu tuh nggak layak dapat kamu, dia bilang gitu. Dia yang emosi. Kenapa dia bikin kamu nunggu 3 jam? Dan tebak, Jojo kemana? Tidur. Suabar aku iki. Kelihatannya saya nggak sabaran ya. Anda harus tanya orang rumah saya, siapa yang lebih sabar, papa atau mama? Pasti Jojo bilang papa. Nah, kita ndak akan berbuah kesetiaan. Ini saya kasih contoh buah roh. Kalau kita ndak mau belajar setia,
Dulu saya tuh playgirl tengek. Ya, kalau playboy tengek, ini playgirl tengek. Susah setia. Selalu ke lain hati. Sungguhan. Saya pacaran sama Jojo tuh masih ada aja gitu. Nakal-nakalnya gitu ya. Udah tobat loh itu ya kan ya. Dia sampai gemes sama saya. Sampai satu hari dia ultimatum sama saya masih ingat. Di situ saya tobat. Putuskan, kamu mau sama dia atau sama aku? Aku udah kelar sama kamu. Cie, cowok tuh harus gitu. Jangan mau kayak di PHP-in kayak layangan, tarik mundur. Minta kepastiannya. Cewek juga kalau udah pacaran sampai umur 25 gak dilamar-lamar. Tanya, mau dibawa kemana hubungan ini? Gila. Mau dibawa kemana hubungan kita? Jangan mau digantung. Saya bilang, gimana ya? Masalahnya yang itu baik, perhatian. Tasku bolong dikit aja dibeliin tas baru. Yang ini, aku makan gak pernah ditanya. Tapi aku cinta. Piye? Akhirnya Roh Kudus ajar saya waktu itu gini. Kalau kamu gak bisa setia sama yang kelihatan, kamu gak bisa setia sama yang gak kelihatan. Disitulah saya belajar setia. Kalau kita gak mau belajar menguasai diri, kita gak akan punya buah penguasaan diri. Contoh, kita akan ketemu sama orang-orang yang selalu bikin kita marah. Kalau Anda punya anger problem, dengar ini. Penguasaan diri salah satu buah roh. Anda akan diproses. Anda akan ketemu sama orang-orang yang menjengkelkan, yang bikin Anda habis akal. Punya karyawan yang kok nggak bisa mikir toh kamu, gitu bahasanya. Nyebelin banget, ngeselin banget, sampai melakukan hal-hal yang menurut kita impossible to do. Ya kan? Masa gelas selusin bisa pecah semua? Baju luntur terus, kipiye gitu. Emosi. Baju putih tuh saya nggak punya. Kenapa tau nggak? Karena selalu luntur. Baru kasih udah jadi pink besoknya. Baru kasih jadi kuning. Baru kasih udah jadi hijau. Udahlah pasrah, saya nggak pernah beli baju putih karena itu. Celana putih itu pun terpaksa dipakai karena mesti jual. Nah, saya percaya kita kalau mau diproses, kita kan ngalamin yang kayak gini nih. Belajar penguasaan diri. Diajak makan sama orang kaya. Firman Tuhan berkata, apabila engkau makan dengan seorang pembesar, taruhlah pisau pada lehermu. Saya pernah khotbah tentang jangan aji mumpung. Jangan pesan yang lebih mahal dari yang ngundang. Itu artinya, taruh pisau pada lehermu, kuasai nafsumu. Kalau nafsumu besar, taruh pisau di lehermu, kata Amsal. Artinya apa? Jangan kayak orang kampung norak gitu loh. Diundang makan di fine dining restoran, bahasanya wes nggak ngerti, pesan yang paling mahal aja. Apa itu? Dengerin yang ngundang tuh pesan apa. Jangan rakus, artinya gitu loh. Menguasai diri. Saya pernah ngajak orang makan, dia bilang gini, aku mau pesan yang paling mahal. Aku ketawa langsung. Wah, ini belum dengar khotbah saya. Kalau Anda diundang orang makan, kuasai diri. Karena orang bisa menilai Anda orang serakah atau tidak dari cara Anda makan. Kecuali kalau saya yang traktir loh ya. Silakan makan sebebasnya. Tapi kalau Anda makan sama orang kaya, apalagi bosmu, bisnis partnermu, kalau Anda niat bayarin, Anda silakan pesan duluan. Tapi kalau orang lain yang bayarin, biar dia pesan duluan. Why? Supaya Anda bisa dengar dia pesan apa. Jangan pernah pesan lebih mahal dari yang ngundang. Paling enggak sama, ikut gini. Saya ikut aja. Saya selalu sarankan kalau kita diundang makan, jawab gini, saya ikut aja. Coba belajar, mau makan apa? Pinter. Nah, belajar menguasai diri. Meskipun Anda lapar banget, tahan dirimu. Saya sering diundang orang makan malam, fine dining restoran, itu ngeselin loh. Saya yakin tuh restoran mahal, tapi kok pualit gitu loh, ya kan? Daging sepotong gini, pakai saus-saus warna-warni, warak ya enggak gitu kan? Gak kenyang. Tapi saya menguasai diri. Bu Heni mau makan apa? Saya ikut aja. Ya, tangtung makan. Lapar aku pulang, nasi goreng kambing kebon sirih.
Makan sendiri. Amin. Belajar menguasai diri. Jangan rakus, jangan suka marah. Ketika kita ngadepin orang yang tadi itu, yang mecahin gelas selusin, saya nggak marah. Udahlah. Saya belajar nggak marah. Baju luntur nggak marah. Mungkin sepanjang baju luntur saya marah sekali karena itu hadiah buat anak saya. Dan harganya lumayan karena dia mau, jadi saya beliin. Dan ketika dikasih pelembut, judulnya pelembut, balik-balik udah sangat lembut. Itu saya marah. Tapi selebih dari itu, saya nggak pernah marah. Orang mau ancurin barang saya, rusak nama baik saya nggak pernah marah. Kemarin di Australia, saya khotbah di salah satu gereja partner Tangan Pengharapan. Saya ngomong gini, aduh saya di Indonesia digosipin banyak hutang, di Australia makanya lari pulang. Tolong kasih tahu, mumpung saya di Australia, yang merasa diutangin datang sini. Ketawa mereka. Tapi saya nggak pernah marah. Orang mau jelekin saya, mau bilang apa aja, biarin aja lah. Saya bisa marah, bisa banget. Tapi untuk kesalahan yang terlalu besar harus marah. Supaya orang tahu itu salah. Dan orang mau berubah. Tapi ada orang-orang tuh yang dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi. Ngomong sama orang, emosi gitu. Gak punya penguasaan diri. Ditangkap polisi marah. Orang ngelanggar lalu lintas kok galakan dia. Banyak orang yang marah over small things. Hal-hal kecil yang receh, yang sepele kok marah gitu loh. Ini saya ingatkan para leader-leader, para pemimpin bos, para bos-bos CEO, dengar baik. Kalau Anda tegur karyawan Anda, tegurlah kesalahannya, jangan rendahkan pribadinya. Gak usah bilang orang bodoh, gak usah bilang orang-orang kampung. Anda kan orang sekolah, lidahmu juga harusnya berintelektual kan? Tegurlah kesalahannya, karena tujuan dari teguran adalah supaya orang berubah, bukan merasa rendah. Ada amin? Yang terakhir, bagaimana supaya hidup kita berbuah, buah roh? Tinggal di dalam Kristus. Saya undang pasangan terfavorit di IJI, Felix dan Tasya. Silakan maju ke depan sebentar. Yohanes 15 ayat 5. Baca sama-sama. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau Anda mau berbuah, Anda harus tinggal dalam Kristus. Saya umpamakan Felix ini pohon, Tasya ranting. Kamu tahu film Titanic kan? Ini oke. Ayat 7, sambil baca ayatnya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Nah, bagaimana kita berbuah? Pertama, kita harus tinggal dalam firman. Tangan kiri pegang, awas yang lukanya jangan dipegang. Bukan perutnya, tangannya, Lik. Gini loh, kamu pegang tangannya terus taruh gini. Yes. Nah, Tasya harus hidup melakukan firman Tuhan. Supaya dia tetap melekat pada Felix. Ya kan? Felix ceritanya Tuhan, Tasya manusia. Tasya harus hidup dalam firman Tuhan. Supaya dia tetap melekat pada Tuhan. Nah, dikatakan firman Tuhan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Yang kemudian ayat 8. Demikianlah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Kemudian ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian aku juga telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ayat berikutnya dikatakan gini. Ayat berikutnya, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Tadi Tasya sudah tinggal dalam firman. Kemudian Tasya tinggal dalam kasih. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kata kuncinya, hidup dalam firman dan tinggal dalam kasih. Bisa mengerti? Dua hal inilah yang membuat Tasya sebagai manusia melekat pada Felix sebagai Tuhan. Kalau Anda tidak hidup dalam firman dan Anda tidak hidup dalam kasih, Anda terpisah dari Tuhan. Ini yang Yesus ajarkan sama kita. Nah, ketika Felix melekat
dengan Tasya, seperti kita melekat pada Tuhan, Tasya berbuah banyak. Makanya dia punya anak namanya Za, punya anak namanya Zi, dan anak lain-lainnya. Ada amin? Jangan amin katanya. Jangan dilepas, belum selesai. Buahnya apa tadi? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebajikan, kemurahan, penguasaan diri, kesetiaan, kesabaran. Ya, semuanya itu dihasilkan karena Tasya hidup dalam firman dan kasih dan melekat pada Tuhan. Itu yang Yesus ajarkan sama kita. Nah, jangan dilepas ya Felix. Kapan lagi ngerjain kamu? Nah, gambaran ini sebenarnya gini. Apa yang bisa membuat kita mau mengampuni waktu orang sakitin kita? Ini secara manusia loh, logikanya. Orang nyakitin kita, kenapa kita masih ngampunin, betul? Kenapa? Karena Tasya tinggal dalam firman. Yesus berkata dalam firman Tuhan, Matius 6 ayat 15. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tasya hidup dalam ayat ini. Karena itu Tasya memilih mengampuni. Sebagaimanapun orang menyakiti Tasya, orang jahatin Tasya, merendahkan Tasya, menolak Tasya, Tasya sakit, terluka, tapi dia tidak lepas dari Tuhan. Karena dia mau lakukan firman. Karena dia memilih untuk mengasihi. Kemudian 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saya yakin gini, bagaimana buah kesabaran, penguasaan diri, Tasya nggak marah, kasih, kebaikan, kemurahan, itu bisa dilahirkan dari hidup Tasya. Karena Tasya memilih melakukan firman Tuhan, untuk hidup dalam firman dan hidup dalam kasih. Iblis akan berusaha, ingat iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum di sekeliling kita dan berusaha membuat Tasya sakit hati. Membuat Tasya sakit hati, membuat Tasya terluka, berusaha menjauhkan Tasya dari melakukan firman supaya Tasya keluar dari Tuhan. Ini yang sebenarnya kenapa Yesus mau kita hidup dalam firman. Karena dengan kita belajar terus mengampuni, mengasihi orang lain yang menyakiti kita, memberkati musuh kita, kita tetap tinggal dalam Tuhan dan hidup kita terus berbuah. Yang saya lakukan bersama suami saya, ketika orang berusaha menjegal kaki kami, mencelakakan kami, menjatuhkan kami, menjahati kami, Anda nggak tahu seberapa banyak masalah yang kami hadapi dalam hidup kami. Tapi kami terus fokus sama Tuhan. Kami terus mengampuni. Kami terus melepaskan berkat. Kami terus berusaha fokus sama apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Saya kasih tahu, ini yang membuat hidup kami berbuah. Kami terus jadi berkat buat banyak anak-anak Indonesia. Kami terus dipercaya Tuhan pelayanan yang semakin besar. Karena kami tidak mau keluar dari Tuhan. Tapi ketika Anda memilih, that's it, gak ada Tuhan-Tuhanan. Doa gue gak dijawab. Keluar dari firman, gak ada ikut-ikut firman Tuhan lagi, gak ada kasih-kasih. Apa tuh kasih? Percuma. Baik sama orang balas dengan kejahatan. Kita nolong orang balas kebaikan kita dengan kejahatan. Bukannya tahu diri, tapi orang gak tahu diri. Seringkali kita gitu kan? Kita keluar dari firman, kita keluar dari kasih, kita terpisah dari Allah, dan hidup kita jadi tidak berbuah. Thank you Felix dan Tasya. Kalau Anda ingin Anda berbuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, penguasaan diri, kesabaran, kelemah lembutan, yuk mau diproses sama Tuhan. Dan jangan keluar dari firman, jangan keluar dari kasih Tuhan. Belajar ngampuni orang yang bersalah. Belajar rendah hati biarpun engkau direndahkan. Belajar ngampuni biarpun engkau disakiti. Amen. Supaya kamu tetap tinggal dalam firman dan kasih. Saya yakin buah-buah roh akan lahir dari hidupmu, dan hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Yang mau katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami tahu firman-Mu ya dan amin. Kami mau belajar tinggal dalam Tuhan, melakukan firman dan hidup dalam kasih. Dan kami mau bersama Tuhan lewati semua proses yang kami harus alami dalam hidup kami. Yang kami tahu bahwa kalau kami keluar jadi pemenang, hidup kami akan berbuah lebat dan hidup kami jadi berkat.
Biarlah kami boleh jadi berkat buat orang-orang yang terdekat dengan kami. Mereka bisa merasakan buah roh itu ada dalam kami, Tuhan. Kami mau berbuat baik sama orang lain, bukan berbuat jahat. Kami mau sabar menghadapi orang-orang yang jahat. Kami mau menguasai diri kami ketika kami disakiti. Kami tidak mau benci, tapi kami mau belajar ngampuni semua orang yang bersalah. Mari ambil waktu sebentar berdoa. Kalau ada di hatimu yang hari ini engkau ngalamin hal-hal yang firman Tuhan katakan, yuk belajar yuk. Aku minta penguasaan diri Tuhan. Aku minta kesabaran. Aku minta kelemah lembutan. Tuhan, berikan kami kemampuan untuk hidup dalam buah roh. Terima kasih Tuhan. Engkau dengar doa kami. Engkau dengar doa kami. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang percaya menerima sama-sama kita katakan, Amen.